Ngapain ibadah dibayarin? Apalagi kalau kalau yang punya duit, yang jelas-jelas duitnya ada dan mampu, kasih aja ke orang yang nggak mampu. Nggak ada begitu silsilanya, nggak ada. Kalau ada artis yang di-endorse itu rezeki dia, nggak ada. Buat gua nggak ada kayak begitu. Kalau gua, ya gua kasih ke siapa? Ke orang yang nggak mampu. Siapa yang mau umroh? Nih lo pakai punya gua mending bayar sendiri, gua bayar ke travelnya. Nggak ada, terserah. Ini menurut gua. Kalau nggak sepemikiran sama kalian, nggak usah pada sewot. Nggak usah pakai sewot. Ini pemikiran gue. Buat gue itu ibadah nomor satu. Nggak ada gue. Nggak ada gue. Harus nungguin orang bayarin dulu baru gue berangkat umroh. Nggak ada. Nggak ada. Kalau gue nggak begitu. Gue nggak begitu. Nggak ada. Udah tahu lu mampu. Udah tahu lu kaya ya. Terus lu dapat privilege dari salah satu travel misalkan. Berangkat umroh sekeluarga. Gue sih malu. Kalau gue sih malu. Kalau gue mendingan itu tiket gratisnya gue kasih ke orang-orang yang gak mampu. Gue sebarin dari story. Ada yang mau ikut umroh gak bareng sama gue? Gue dan keluarga akan memilih untuk membayar diri gue sendiri dan keluarga gue. Itu gue. Nah, makanya lu lihat. Gue mana pernah umroh ngejembrengin nama travelnya. Gak mau gue. Nggak ada. Dan kalau misalkan kita beda pendapat guys, gak usah pada sewot ya. Ini gua. Kalau yang lain beda-beda ya terserah orang lain. Ini gua, hidup gua. Kalau orang yang lain ibadah lebih suka dibayarin ya sok mah nggak apa-apa juga, nggak dosa juga. Cuman kasihan aja gua. Ibadah lu minta endorse, tapi lu foya-foya mampu. Gak mau gue kayak begitu. Gue harus balance. Foya-foya gue mampu, ibadah gue juga mampu. Kalau gue orangnya gitu ya. Kalau kita beda-beda ya udah, lu jangan pada sewot sama gue. Gue juga nggak sewot sama kalian. Udah netizen gak usah bahas yang bikin kita merong. Gue gak merong, gue menjelaskan dengan gaya bicara gue. Ya cara bicara gue ya kayak begini. Kalian jangan maksa. Terus kalian juga jangan ngetik. Ya itu rezeki mereka. Rezekinya tuh artis. Iya memang rezekinya tuh artis. Tapi kalau punya malu tuh artis gak akan ngambil. Dia pasti akan memberikan ke orang lain. Karena beli tas aja yang harganya 60 juta, 70 juta, 80 juta, sampai 300 juta mereka mampu. Masa ibadah umroh untuk diri sendiri harus nunggu endorsan dari orang? Gimana itu ceritanya? Bagaimana pahalanya itu? Rumus pahalanya gimana? Nggak ngerti. Seandainya bisa digratiskan sama Kak Niki, gue bukan sombong ya. Gue udah sering berangkatin orang umroh. Tapi gue gak pernah mau show off. Gak pernah gue bilang, lu nanti posting ya. Lo bilang nanti pas di Mekah, terima kasih Kak Niki sudah memberangkatkan aku umroh dan keluarga. Gak mau gue. Gak mau. Iya sudah masuk. Kak Niki udah haji belum? Belum. Belum. Insya Allah tahun depan kalau dapat. Tapi gue maunya hajinya yang ini. Yang VIP. VIP itu kalau yang biasa itu kan 40 hari. Nah gue tuh maunya yang cuman hajinya aja, melaksanakan ibadahnya aja tuh kalau gak salah 10 hari ya.
Siapa umroh di endorse? Banyak. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Kali ini pacaran ya. Apa ini? Jangan lawan Niki, bicaranya nggak pakai rem kayak Profesor Mahmud, tapi ucapannya suka berat. Profesor Mahmud ucapannya nggak semua bener. Dan gue nggak suka saat dia ditanya ini ya, sejak dia memberikan jawaban seolah-olah Indonesia ini hukumnya tidak bagus. Ya, padahal dia Menteri Menkumham. Dia itu Menteri Hukum kan ya. Dia bilang katanya waktu dia dicalonin jadi cawapres, kalau saya terpilih saya akan membenahi lagi hukum di Indonesia. Lalu kan udah jadi cawapres. Terus gunanya udah 5 tahun jadi cawapres, hukum kok nggak dibener-benerin. Capek deh. Udah mulai deh nih. Udah mulai calon-calonnya ini. Cabut lah. Ada calon wakil presiden dari Menteri Hukum ngomong, Menteri Polhukam, iya betul, ngomonglah tentang Indonesia hukumnya nggak bagus lah. Dia aja Menteri Polhukam aja, kerjanya apa dong kalau begitu dia? Udah deh, kalau kalian nanti mau debat capres cawapres, udah berdebatnya yang natural aja, jangan dibuat-buat. Gua pilih siapa? Gua pilih Pak Prabowo, karena buat gua dia orang yang paling ikhlas, ngomongnya jujur apa adanya, nggak dibuat-buat, nggak kayak lagi syuting sinetron banyak actingnya, nggak kayak Ganjar. Ganjar acting dia, kalau mimik mukanya dibuat-buat, cara ngomongnya, body language-nya, Ganjar itu paling dibuat-buat. Kalau Anies nggak usah deh pilih dia, udah. Dia yang nyalonin 5 tahun yang lalu aja utangnya masih banyak. Terus sekarang nyalonin jadi presiden, utangnya makin banyak. Terus siapa yang harus bayar utangnya? Warga Indonesia. Dia yang ngutang, kita disuruh bayar, kayak netizen deh. Jangan deh, heboh deh nanti. Terus kalau Ganjar tuh dia punya sifat pendendam, dia kelihatan dari mimik mukanya, cara dia berargumentasi dengan sesama makhluk hidup itu nggak siap, dia nggak siap. Karena gue lumayan ngikutin. Kok nggak tahu ya, kok pemilihan capres ini yang tahun ini kok gue begitu banyak waktu untuk melihat mereka gitu loh. Terlalu banyak waktu, gue nggak ngerti. Tapi menurut penilaian pribadi gue, udah Prabowo itu ya kagak pernah dibuat-buat, mimik mukanya natural, tidak punya rasa dendam. Terus kalau ditanya wartawan selalu jawabannya itu bagus dan netral. Dan dia ikhlas banget. Kalian nonton sendiri, kalian punya TV kan? Atau kalau kalian nggak punya TV, TV-nya renyek ya, pakai aja handphone, nonton siaran ulangnya di YouTube. Udah mulai deh pada ini. Apa namanya sih Pak? Kalau yang diutus sama partai, mulai pada ngomong ngemeng-ngemeng, mulai saling menjatuhkan. Jangan begitu kalau kalian hebat satu sama lain. Gak usah saling menjatuhkan masing-masing capres dan cawapres. Gak usah bilang
dinasti, karena dia anak Jokowi, karena dia ini. Kalau si Gibran gak pinter, gak mungkin dia sepeda itu mau dia dicalonin jadi cawapres. Gak mungkin, pasti ada otaknya itu anak muda. Coba aja nanti kita nonton bareng-bareng ya nanti di debat capres cawapres 2024. Kayaknya Januari deh debat itu dimulai. Jangan takut, jangan bilang, aduh ini gimana sih MK kok meloloskan anak umur 36 tahun menjadi wakil presiden. So what? So what? Emang kenapa anak 37 tahun jadi wakil presiden? So what? Keren dong negara Indonesia, wakilnya anak muda kalau anak muda itu, kalau wakil presidennya anak muda, setidaknya dia tahu gitu perasaan-perasaan anak muda zaman sekarang tuh maunya diapain. Yang tua, Bapak Prabowo, biarkan dia mengurus politik dengan baik dan benar. Yang muda, nah ini kan lagi banyak orang-orang yang beranak. Gen Z ini banyak banget sekarang ya, karena Indonesia ini yang beranak banyak banget. Even udah pakai KB tetap aja pada jebol. Jadi anak-anak muda milenialnya tuh lagi banyak-banyaknya. Gitu. Jadi biarkanlah Gibran aja, gak usah dipermasalahkan. Jangan gara-gara dia anaknya Jokowi. Kalau gue rasa dia kalau bukan anaknya Jokowi, kalian nggak akan juga deh masalahin. Karena dia anaknya Jokowi aja kalian masalahin, heboh-heboh deh. Jangan kayak gitu. Kasihlah kesempatan untuk anak-anak muda. Udah cukup lah Indonesia ini dipimpin dan wakil presidennya orang-orang tua semua. Udah cukup lah. Sekarang tuh harus berubah gitu loh. Zaman tuh semakin modern. Biarin lah. Apa? Udah, karena saya mau kasih tes aja. Lah itu ngapa ya Pak? Kok kendor-kendor? Mana ini? Iya itu. Biasa kegoyang-goyang. Tunggu Pak, berapa kemarin 1 juta ya? Ya. Nah, pas banget. Ya. Thank you Pak. Oke, terima Aku tak tahu apa. Kok nggak ada kumisnya lagi sih? Ini baru ada. Aku mau mandi, malas banget nih. Sumpah. Kak Niki nggak ikut masuk politik? Nggak mau. Nggak mau gue. Kak Niki tertarik masuk politik nggak? Nggak. Tintring, gue masih pengen pakai bikini. Gue pengen masih pakai baju belahan tetenya kelihatan. Gue nggak mau. Gue masih pengen clubbing. Gue masih pengen holiday. Gue masih pengen berjemur dengan memperlihatkan punggung belakang gue yang nggak pakai apa-apa. Kalau masuk politik, nanti gue disuruh tutup baju sampai leher. Tidak bisa bebas. Gak bisa jadi diri sendiri. Gak mau pencitraan sana sini, gak mau. Kak Niki Palestina gimana Kak? Inkubator bayi pada gak hidup. Ya gimana?